这是我们当时出去的时候，你怕我冷，对不对？ Ayah, aku lapar, ayah. Beberapa hari yang lalu, Yang mana? ada seseorang yang ngomong dengan aku, "Kak, kenapa lu buat acara download cerita dengan Ustaz Felix," katanya kan, "mau nikah lagi lu," kayak gitu kan. Tahu nggak aku ngomong apa? Karena dia ngomong tuh di satu-satunya agama di dunia ini, dia bilang, yang memperbolehkan menikah lagi cuma Islam. Karena yang lain, agama yang lain kan cuma satu tuh, gitu kan. Cuma yang Islam ini bisa lebih dari, dia ngomong seperti itu. Kok nggak aku jawab? Ya, aku mau banggain dulu diri aku. Yoi. Aku kan, dia kan ngomong kayak gitu kan seolah-olah menganggap bahwa Islam tuh tidak ada baiknya kan. Itu kan yang pengen disampaikan kan. Aku ngomong, benernya nggak kayak gitu loh. Kalau kalian menganggap dari sisi yang positif, aku bilang, tau nggak, sebelum adanya Islam, orang itu tuh nikah sampai 20 orang, 30 orang. Iya benar. Dan itu tuh nggak kita jadi ngajarin, gue juga ngomong kayak gitu kok gitu. Orang itu nikah sampai 20-30 orang dan seenak-enaknya, aku bilang kan. Lalu datanglah Islam yang pengen memperbaikin ini. Dan pada zaman itu, ini adalah yang terbaik. Memang sekarang, kalau tolak ukurnya sekarang, memang tidak sesuai, gue bilang. Karena di sini sekarang kita mengakui banyak yang protes lah. satu, ya kan, perselingkuhan itu tidak baik dan lain sebagainya. Memang agak nggak sesuai karena zamannya berbeda. Tapi pada zaman itu amat sangat bagus banget, gue bilang. Jadi 4 tiba-tiba ya? Iya, jadi 4 dan semuanya tuh diatur. Bahkan kita atur yang namanya adil, harus diatur dengan apa. Tapi memang ada perubahan zaman yang sekarang terjadi sehingga ngelihatnya seolah-olah itu nggak baik. Betul. 这个是我们1周年纪念日的衣服。 Natural ya. Pak Ustadz, kalau misalnya kita ngomong make up nih, Make kalau up. kita ngomong menerima diri apa adanya, kenapa make up boleh? Make up juga buat seolah-olah hidung mancung, berarti kan juga nggak mencintai diri. Bukan. Jadi make up itu bukan tidak mencintai diri. Make up itu juga merawat diri. Makanya ada nanti make up yang merawat diri, ada make up yang membuat dia jadi berubah. Maka di dalam Islam salah satu konsep hijab. Hijab kan ada 2 ya. Hijab itu ada hijab non fisik, ada hijab fisik. Nah, hijab yang non fisik itu adalah kemudian yang bersifat tadi menampilkan diri. Namanya tabarruj. Tabarruj itu apa? Literally tabarruj adalah menjadikan dirimu sebagai pusat perhatian. Itu tabarruj. Main HP kayaknya. 这个 Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Itu saya lihat sendiri Pak Mahfud bicara jauh sebelum ada putusan 90. Siapapun nanti yang menang pasti digugat di MK. Jadi ini urusan kalah, tidak terima kekalahan, lalu mencari-cari narasi untuk kemudian menggagalkan kemenangan Prabowo Gibran. Lalu seakan-akan mengabaikan keinginan mayoritas rakyat Indonesia untuk memilih Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagi saya ini berlebihan. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Tapi kan tidak boikot pemilunya, ikut tetap karena masih berharap menang. Saya tahu juga bahwa teman-teman yang jadi dapur politiknya penasihat politik 01, 03 semua berspekulasi. Oh bagus kalau Gibran jadi diloloskan. Kenapa? Ada alasan ada amunisi lagi kita untuk menyerang Prabowo. Bagaimana caranya sehingga kemudian elektabilitas Prabowo ditarik turun oleh Gibran. Sehingga mereka tidak boikot itu pemilu. Yang dilakukan ikut pemilu terus, ikut debat bersama-sama, debat dengan Gibran. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Itu saya lihat sendiri Pak Mahfud bicara jauh sebelum ada putusan 90. Siapapun nanti yang menang pasti digugat di MK. Jadi ini urusan kalah, tidak terima kekalahan, lalu mencari-cari narasi untuk kemudian menggagalkan kemenangan Prabowo Gibran. Lalu seakan-akan mengabaikan keinginan mayoritas rakyat Indonesia untuk memilih Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagi saya ini berlebihan. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Tapi kan tidak boikot pemilunya, ikut tetap karena masih berharap menang. Saya tahu juga bahwa teman-teman yang jadi dapur politiknya penasihat politik 01, 03 semua berspekulasi. Oh bagus kalau Gibran jadi
tidak diloloskan. Kenapa? Ada alasan untuk ada amunisi lagi kita untuk menyerang Prabowo. Bagaimana caranya sehingga kemudian elektabilitas Prabowo ditarik turun oleh Gibran? Sehingga mereka tidak boikot itu pemilu. Yang dilakukan ikut pemilu terus, ikut debat bersama-sama, debat dengan Gibran. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Itu saya lihat sendiri Pak Mahfud bicara jauh sebelum ada putusan 90. Siapapun nanti yang menang pasti digugat di MK. Jadi ini urusan kalah, tidak terima kekalahan, lalu mencari-cari narasi untuk kemudian menggagalkan kemenangan Prabowo Gibran. Lalu seakan-akan mengabaikan keinginan mayoritas rakyat Indonesia untuk memilih Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagi saya ini berlebihan. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Tapi kan tidak boikot pemilunya, ikut tetap karena masih berharap menang. Saya tahu juga bahwa teman-teman yang jadi dapur politiknya penasihat politik 01, 03 semua berspekulasi. Oh bagus kalau Gibran jadi tidak diloloskan. Kenapa? Ada alasan untuk ada amunisi lagi kita untuk menyerang Prabowo. Bagaimana caranya sehingga kemudian elektabilitas Prabowo ditarik turun oleh Gibran? Sehingga mereka tidak boikot itu pemilu. Yang dilakukan ikut pemilu terus, ikut debat bersama-sama, debat dengan Gibran. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Itu saya lihat sendiri Pak Mahfud bicara jauh sebelum ada putusan 90. Siapapun nanti yang menang pasti digugat di MK. Jadi ini urusan kalah, tidak terima kekalahan, lalu mencari-cari narasi untuk kemudian menggagalkan kemenangan Prabowo Gibran. Lalu seakan-akan mengabaikan keinginan mayoritas rakyat Indonesia untuk memilih Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagi saya ini berlebihan. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Tapi kan tidak boikot pemilunya, ikut tetap karena masih berharap menang. Saya tahu juga bahwa teman-teman yang jadi dapur politiknya penasihat politik 01, 03 semua berspekulasi. Oh bagus kalau Gibran jadi tidak diloloskan. Kenapa? Ada alasan untuk ada amunisi lagi kita untuk menyerang Prabowo. Bagaimana caranya sehingga kemudian elektabilitas Prabowo ditarik turun oleh Gibran? Sehingga mereka tidak boikot itu pemilu. Yang dilakukan ikut pemilu terus, ikut debat bersama-sama, debat dengan Gibran. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Itu saya lihat sendiri Pak Mahfud bicara jauh sebelum ada putusan 90. Siapapun nanti yang menang pasti digugat di MK. Jadi ini urusan kalah, tidak terima kekalahan, lalu mencari-cari narasi untuk kemudian menggagalkan kemenangan Prabowo Gibran. Lalu seakan-akan mengabaikan keinginan mayoritas rakyat Indonesia untuk memilih Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagi saya ini berlebihan. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Tapi kan tidak boikot pemilunya, ikut tetap karena masih berharap menang. Saya tahu juga bahwa teman-teman yang jadi dapur politiknya penasihat politik 01, 03 semua berspekulasi. Oh bagus kalau Gibran jadi tidak diloloskan. Kenapa? Ada alasan untuk ada amunisi lagi kita untuk menyerang Prabowo. Bagaimana caranya sehingga kemudian elektabilitas Prabowo ditarik turun oleh Gibran? Sehingga mereka tidak boikot itu pemilu. Yang dilakukan ikut pemilu terus, ikut debat bersama-sama, debat dengan Gibran. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Itu saya lihat sendiri Pak Mahfud bicara jauh sebelum ada putusan 90. Siapapun nanti yang menang pasti digugat di MK. Jadi ini urusan kalah, tidak terima kekalahan, lalu mencari-cari narasi untuk kemudian menggagalkan kemenangan Prabowo Gibran. Lalu seakan-akan mengabaikan keinginan mayoritas rakyat Indonesia untuk memilih Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagi saya ini berlebihan. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Tapi kan tidak boikot pemilunya, ikut tetap karena masih berharap menang. Saya tahu juga bahwa teman-teman yang jadi dapur politiknya penasihat politik 01, 03 semua berspekulasi. Oh bagus kalau Gibran jadi tidak diloloskan. Kenapa? Ada alasan untuk ada amunisi lagi kita untuk menyerang Prabowo. Bagaimana caranya sehingga kemudian elektabilitas Prabowo ditarik turun oleh Gibran? Sehingga mereka tidak boikot itu pemilu. Yang dilakukan ikut pemilu terus, ikut debat bersama-sama, debat dengan Gibran. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya.
Itu saya lihat sendiri Pak Mahfud bicara jauh sebelum ada putusan 90. Siapapun nanti yang menang pasti digugat di MK. Jadi ini urusan kalah, tidak terima kekalahan, lalu mencari-cari narasi untuk kemudian menggagalkan kemenangan Prabowo Gibran. Lalu seakan-akan mengabaikan keinginan mayoritas rakyat Indonesia untuk memilih Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagi saya ini berlebihan. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Tapi kan tidak boikot pemilunya, ikut tetap karena masih berharap menang. Saya tahu juga bahwa teman-teman yang jadi dapur politiknya penasihat politik 01, 03 semua berspekulasi. Oh bagus kalau Gibran jadi diloloskan. Kenapa? Ada alasan untuk ada amunisi lagi kita untuk menyerang Prabowo. Bagaimana caranya sehingga kemudian elektabilitas Prabowo ditarik turun oleh Gibran. Sehingga mereka tidak boikot itu pemilu. Yang dilakukan ikut pemilu terus, ikut debat bersama-sama, debat dengan Gibran. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Itu saya lihat sendiri Pak Mahfud bicara jauh sebelum ada putusan 90. Siapapun nanti yang menang pasti digugat di MK. Jadi ini urusan kalah, tidak terima kekalahan, lalu mencari-cari narasi untuk kemudian menggagalkan kemenangan Prabowo Gibran. Lalu seakan-akan mengabaikan keinginan mayoritas rakyat Indonesia untuk memilih Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagi saya ini berlebihan. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Tapi kan tidak boikot pemilunya, ikut tetap karena masih berharap menang. Saya tahu juga bahwa teman-teman yang jadi dapur politiknya penasihat politik 01, 03 semua berspekulasi. Oh bagus kalau Gibran jadi diloloskan. Kenapa? Ada alasan untuk ada amunisi lagi kita untuk menyerang Prabowo. Bagaimana caranya sehingga kemudian elektabilitas Prabowo ditarik turun oleh Gibran. Sehingga mereka tidak boikot itu pemilu. Yang dilakukan ikut pemilu terus, ikut debat bersama-sama, debat dengan Gibran. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Itu saya lihat sendiri Pak Mahfud bicara jauh sebelum ada putusan 90. Siapapun nanti yang menang pasti digugat di MK. Jadi ini urusan kalah, tidak terima kekalahan, lalu mencari-cari narasi untuk kemudian menggagalkan kemenangan Prabowo Gibran. Lalu seakan-akan mengabaikan keinginan mayoritas rakyat Indonesia untuk memilih Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagi saya ini berlebihan. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Tapi kan tidak boikot pemilunya, ikut tetap karena masih berharap menang. Saya tahu juga bahwa teman-teman yang jadi dapur politiknya penasihat politik 01, 03 semua berspekulasi. Oh bagus kalau Gibran jadi diloloskan. Kenapa? Ada alasan untuk ada amunisi lagi kita untuk menyerang Prabowo. Bagaimana caranya sehingga kemudian elektabilitas Prabowo ditarik turun oleh Gibran. Sehingga mereka tidak boikot itu pemilu. Yang dilakukan ikut pemilu terus, ikut debat bersama-sama, debat dengan Gibran. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Itu saya lihat sendiri Pak Mahfud bicara jauh sebelum ada putusan 90. Habis batalnya. Cas lo, cas. Tuh, tuh, tuh. Cas lo, tuh.